Cie, dua, tiga. Dan sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal Rohana Kudus, sosok wartawan perempuan pertama yang menjadi pahlawan nasional. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Rohana Kudus atau Rohana Kudus dalam versi populer 20 Desember 1884 17 Agustus 1972 adalah wartawati pertama Indonesia. Pada 1911, Rohana mendirikan Sekolah Kerajinan Amai Setiakas di Koto Gadang. Sembari aktif di bidang pendidikan yang disenanginya, Rohana menulis di Surat Kabar Perempuan, Putri Hindia. Ketika dibredel pemerintah Hindia Belanda, Rohana berinisiatif mendirikan surat kabar, bernama Sunting Melayu, yang tercatat sebagai salah satu surat kabar perempuan pertama di Indonesia. Rohana hidup pada zaman yang sama dengan Kartini, ketika akses perempuan untuk mendapat pendidikan yang baik sangat dibatasi. Ia dilahirkan sebagai Siti Rohana pada tanggal 20 Desember 1884 di Desa Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam, di pedalaman Sumatera Barat, Hindia Belanda. Ayahnya Muhammad Rasjad Maharaja Soetan adalah Kepala Jaksa Karesidenan Jambi dan kemudian Medan. Rohana adalah saudara tiri Sultan Syahrir dan sepupu Agus Salim, baik intelektual dan politikus penting dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Dia juga bibi penyair Indonesia Hairil Anwar. Rohana cerdas meski tidak mengenyam pendidikan formal. Dia sering belajar dengan ayahnya, yang mengajarinya membaca dan studi bahasa. Ketika ayahnya ditugaskan di Alahan Panjang, Sumatera Barat, dia meminta tetangganya termasuk istri jaksa lain untuk mengajarinya membaca dan menulis dalam aksara Jawi dan Latin, dan keterampilan rumah tangga seperti membuat renda. Setelah kematian ibunya pada tahun 1897, ia kembali ke Koto Gadang dan menjadi semakin tertarik untuk mengajar gadis-gadis di sana untuk belajar kerajinan tangan dan membaca Al-Quran, meskipun ia sendiri masih anak-anak. Rohana adalah seorang perempuan yang mempunyai komitmen yang kuat pada pendidikan terutama untuk kaum perempuan. Pada zamannya, Rohana termasuk salah satu dari segelintir perempuan yang percaya bahwa diskriminasi terhadap perempuan, termasuk kesempatan untuk mendapat pendidikan adalah tindakan semena-semena dan harus dilawan. Dengan kecerdasan, keberanian, pengorbanan serta perjuangannya, Rohana melawan ketidakadilan untuk perubahan nasib kaum perempuan. Walaupun Rohana tidak bisa mendapat pendidikan secara formal, namun ia rajin belajar dengan ayahnya, seorang pegawai pemerintah Belanda yang selalu membawakan Rohana bahan bacaan dari kantor. Keinginan dan semangat belajarnya yang tinggi membuat Rohana cepat menguasai materi yang diajarkan ayahnya. Dalam umur yang masih sangat muda, Rohana sudah bisa menulis dan membaca, dan berbahasa Belanda. Selain itu, ia juga belajar abjad Arab, Latin, dan Arab Melayu. Saat ayahnya ditugaskan ke Alahan Panjang, Rohana bertetangga dengan pejabat Belanda atasan ayahnya. Dari istri pejabat Belanda itu, Rohana belajar menyulam, menjahit, merenda, dan merajut yang merupakan keahlian perempuan Belanda. Di sini ia juga banyak membaca majalah terbitan Belanda yang memuat berbagai berita politik, gaya hidup, dan pendidikan di Eropa yang sangat digemari Rohana. Upaya awal Rohana pada bentuk pendidikan yang lebih terorganisir datang pada 1905 ketika ia mendirikan sekolah artisanal di Koto Gadang. Berbekal semangat dan pengetahuan yang dimilikinya, ia kembali ke kampung. Pada 1908, pada usia 24 tahun, Rohana menikah dengan Abdoel Kudus, seorang notaris, dan dikenal sebagai Rohana Kudus. Abdoel Kudus mendukung upaya istrinya dalam mendidik perempuan. Pada Februari 1911, Rohana memutuskan untuk mendirikan suatu perkumpulan pendidikan perempuan yang lebih terorganisir, bernama Kerajinan Amai Setia, dengan sekolah yang secara khusus bertujuan untuk mengajarkan keterampilan dan keterampilan di luar tugas rumah tangga biasa, serta membaca tulisan Jawi dan Latin serta mengelola rumah tangga. Selama ini, ia menghadapi tentangan dari berbagai sumber yang menentang perubahan dan kemajuan perempuan. Dengan dukungan suaminya, Rohana bertahan dan akhirnya membujuk orang untuk berpihak padanya. Akhirnya merekrut sekitar 60 siswa. Sekolah ini mendapat pengakuan resmi dari pemerintah Hindia Belanda pada 1915, dan menjadi pusat pengrajin untuk bekerja sama dengan pemerintah Belanda dalam penjualan karya mereka di kota-kota besar dan luar negeri. Itu adalah satu-satunya produsen kerajinan yang memenuhi standar pembelian internasional. Sekolah ini terletak di Nagari Koto Gadang, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, dan bangunannya masih berdiri sampai sekarang. Rohana Kudus dikenal sebagai jurnalis, aktivis, hingga pejuang emansipasi wanita.
Perjuangannya dalam mengangkat derajat kedudukan perempuan mengandung nilai inspiratif yang tinggi. Mulai dari semangatnya belajar membaca dan menulis secara otodidak, mendirikan sekolah untuk para perempuan di Tanah Minang, hingga menjadi perempuan Indonesia pertama yang berkiprah di bidang jurnalisme. Terampil menulis, Koe Does tidak berhenti mengajar kerajinan perempuan. Dia percaya dalam mendidik wanita secara keseluruhan. Tahun berikutnya, ia mengirim surat kepada Soetan Maharaja, pemimpin redaksi Oetoesan Melajoe, mengusulkan untuk memulai sebuah surat kabar berorientasi perempuan. Maharaja telah mendengar tentang kegiatan pendidikan Rohana, dan pada tanggal 10 Juli 1912, terbitan pertama Soenting Melajoe, sebuah surat kabar berbahasa Melayu dengan pembaca yang dituju, diluncurkan. Nama surat kabar tersebut mengacu pada sunting, hiasan kepala tradisional yang dikenakan oleh perempuan, tetapi juga merupakan plesetan dari kata lain yang berarti menyunting atau mengoreksi. Rohana menjadi pemimpin redaksi, dibantu oleh putri Soetan Maharaja, Zobaidah Ratna Joewita. Ia menyatakan bahwa surat kabar tersebut bertujuan untuk meningkatkan tingkat pendidikan perempuan Indonesia, terutama karena sedikit dari mereka yang bisa membaca bahasa Belanda dan materi pendidikan modern yang tersedia dalam bahasa Melayu Indonesia relatif sedikit. Surat kabar itu membahas isu-isu sosial hari itu, termasuk tradisionalisme, poligami, perceraian, dan pendidikan anak perempuan. Sebagian besar penyumbang adalah istri pejabat pemerintah atau bangsawan. Akhirnya penerbitan surat kabar yang berkelanjutan mengilhami penciptaan lebih banyak masyarakat pendidikan seperti yang telah diciptakan Rohana pada tahun 1911. Keinginan untuk berbagi cerita tentang perjuangan memajukan pendidikan kaum perempuan di kampungnya ditunjang kebiasaannya menulis berujung dengan diterbitkannya surat kabar perempuan yang diberi nama Soenting Melajoe pada tanggal 10 Juli 1912. Soenting Melajoe merupakan surat kabar yang terbit 3 kali dalam seminggu. Soenting Melajoe tercatat dalam sejarah sebagai surat kabar perempuan pertama di Indonesia yang pemimpin redaksi, redaktur dan penulisnya adalah perempuan. Pada tahun 1913 ia menemani keluarga Westeneng ke Belanda untuk sementara waktu guna meningkatkan pendidikannya. 16. Setelah kembali ke Hindia, ia terus menyunting Soenting Melajoe. Butuh rujukan. Kisah sukses Rohana di Sekolah Kerajinan Amai Setia tak berlangsung lama. Pada tanggal 22 Oktober 1916 seorang muridnya yang telah didiknya hingga pintar menjatuhkannya dari jabatan direktris dan peningmester karena tuduhan penyelewengan penggunaan keuangan. Rohana harus menghadapi beberapa kali persidangan yang diadakan di Bukit Tinggi didampingi suaminya, seorang yang mengerti hukum dan dukungan seluruh keluarga. Setelah beberapa kali persidangan tuduhan pada Rohana tidak terbukti, jabatan di Sekolah Amai Setia kembali diserahkan padanya, tetapi dengan halus ditolaknya karena dia berniat pindah ke Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi Rohana mendirikan sekolah dengan nama Rohana School. Rohana mengelola sekolahnya sendiri tanpa minta bantuan siapapun untuk menghindari permasalahan yang tak diinginkan terulang kembali. Rohana School sangat terkenal, muridnya banyak, tidak hanya dari Bukit Tinggi tetapi juga dari daerah lain. Hal ini disebabkan Rohana sudah cukup populer dengan hasil karyanya yang bermutu dan juga jabatannya sebagai pemimpin redaksi Sunting Melayu membuat eksistensinya tidak diragukan. Tak puas dengan ilmunya, di Bukit Tinggi Rohana memperkaya keterampilannya dengan belajar membordir pada orang Cina dengan menggunakan mesin jahit Singer. Karena jiwa bisnisnya juga kuat, selain belajar membordir, Rohana juga menjadi agen mesin jahit untuk murid-murid di sekolahnya sendiri. Rohana adalah perempuan pertama di Bukit Tinggi yang menjadi agen mesin jahit Singer yang sebelumnya hanya dikuasai orang Tionghoa. Butuh rujukan. Dengan kepandaian dan kepopulerannya, Rohana mendapat tawaran mengajar di Sekolah Dharma Putra. Di sekolah ini muridnya tidak hanya perempuan tetapi ada juga laki-laki. Rohana diberi kepercayaan mengisi pelajaran keterampilan menyulam dan merenda. Semua guru di sini adalah lulusan sekolah guru kecuali Rohana yang tidak pernah menempuh pendidikan formal. Namun Rohana tidak hanya pintar mengajar menjahit dan menyulam melainkan juga mengajar mata pelajaran agama, budi pekerti, bahasa Belanda, politik, sastra, dan teknik menulis jurnalistik. Rohana menghabiskan waktu sepanjang hidupnya dengan belajar dan mengajar. Mengubah paradigma dan pandangan masyarakat Koto Gadang terhadap pendidikan untuk kaum perempuan yang menuding perempuan tidak perlu menandingi laki-laki dengan bersekolah segala. Namun dengan bijak Rohana menjelaskan, perputaran zaman tidak akan pernah membuat perempuan menyamai laki-laki. Perempuan tetaplah perempuan dengan segala kemampuan dan kewajibannya. Yang harus berubah adalah perempuan harus mendapat pendidikan dan perlakukan yang lebih baik. Perempuan harus sehat jasmani dan rohani, berakhlak dan berbudi pekerti luhur, taat beribadah yang kesemuanya hanya akan terpenuhi dengan mempunyai ilmu pengetahuan. Emansipasi yang ditawarkan dan dilakukan Rohana tidak menuntut persamaan hak perempuan dengan laki-laki namun lebih kepada pengukuhan fungsi alamiah perempuan itu sendiri secara kodratnya.
Untuk dapat berfungsi sebagai perempuan sejati sebagaimana mestinya juga butuh ilmu pengetahuan dan keterampilan, untuk itulah diperlukannya pendidikan untuk perempuan. Pada awal tahun 1921 Royhana meninggalkan Soenting Melajoe untuk alasan yang tidak diketahui dan Sultan Maharaja menunjuk putrinya sendiri Retna Tenoen sebagai editor baru. Namun, Soenting Melajoe tidak bertahan lama setelah itu dan ternyata terbitan terakhirnya pada Januari 1921 bersama dengan surat kabar Sultan Maharaja lainnya, Oetoesan Melajoe. Sekian mungkin sedikit cerita tentang mengenal Rohana Kudus, sosok wartawan perempuan pertama yang menjadi pahlawan nasional. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.